Itu maksudnya. Upah dosa adalah maut. Kenapa, Pak? Itu ada di dalam Roma 6 ayat 23. Maaf, di sini mati ya, ya Kak ya. Enggak, ada. Suaranya ada, Pak. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Iya, Jadi maut kalau itu katanya mati ipar adalah maksudnya Kak. maut. Kenapa? Maut itu mati ya Kak ya. Ya, maut itu mati. Maksudnya kalau sudah ditebus oleh Yesus, harusnya manusia. Tapi kenapa manusia itu masih mati Kak? Itu gimana Kak? Iya, supaya mematikan dosanya. Karena masih ada dosa di dalam tubuh kita yang lama ini. Jadi kenapa harus dimatikan dulu supaya diperbaharui dan setiap yang mati itu menjadi ciptaan baru Tuhan Yesus. Sebab Iya Kak. ciptaannya yang pertama yaitu Adam itu sudah gagal. Makanya kenapa kok orang Kristen udah ditebus tapi masih tetap mengalami kematian? Supaya kami itu menyatu bersama-sama dengan Kristus dan menjadi seperti Kristus, mematikan dosa dalam daging. Kan dikatakan Yesus itu mematikan dosa dalam daging, mengalahkan dosa dalam daging, mematikan maut itu dalam daging. Bapak baca di dalam Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Iya ya Kak. Tapi kenapa dengan Henok dan Elia itu yang langsung ke surga tanpa kematian itu gimana Kak? Belum, bukan tanpa kematian. Nanti mereka akan diturunkan menjadi dua saksi Allah. Ya, karena Yesus ini selalu ada saksinya. Ketika Yesus diutus ke dunia, saksinya adalah Bapa dan Roh Kudus. Ketika Yesus pun datang untuk menghakimi, nanti dua saksinya yaitu Elia dan Henok akan menjadi dua saksi Allah dan mereka akan mati dan terbunuh dan mayatnya digantung di jalan raya. Anda bisa lihat di dalam Wahyu 11. Jadi bukan nggak mati, tapi belum mengalami kematian. Mereka dipersiapkan Tuhan untuk menjelang hari yang dahsyat itu. Oh begitu ya Kak. Tentang ini Kak, tentang Lukas 15:18 katanya dalam Alkitab Yesus tidak berdosa, tapi Yesus mengakui dosa Kak. Bahwa dirinya berdosa. Lukas 15. Di mana Yesus 15:18 Lukas 15:18 Kak. Iya, dibacain. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Itu gimana? Itu dia kan lagi nyeritain seorang anak. Kau baca baik-baik lah. Aduh Tuhan. Dia kan lagi menceritakan ada seorang anak. Anak itu berkata seperti itu. Saya kan nggak ngerti. Ya, saya kan nggak ngerti Kak, makanya saya tanya gitu. Silakan Bang. Ada lagi yang mau aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa gitu. Ya ini yang saya tanyakan. Adalah seorang anak itu yang sedang dia ceritakan. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak paham Kak, maksudnya tolong enggak paham itu Kak, tolong diperjelas. Enggak pahamnya yang di mana? Seorang anak yang Lukas 15:18 ini Kak. Oke, dibaca ya. Jadi Yesus ini sedang menceritakan ini. Kok Bapak bisa tahu ada ayat itu nyempil satu ayat, Pak? Nggak baca yang pertama. Ya, nih. Perumpamaan anak hilang, ya kan? Yesus berkata, ini ya, seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu itu kepada bapaknya, Bapak, berikanlah ini kan. Jadi Yesus ini lagi menceritakan ini, anak ini gitu. Kok baca aja dari awal pun udah dapat itu Pak. Jadi kenapa dikatakan aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga? Karena sorga itu adalah sang Allah itu sendiri. Bapa itu sendiri. Itu Pak, makanya Yesus mengatakan juga kan, di ayat yang lain Yesus juga mengaku, aku dari sorga, kamu dari bumi. Yesus mengatakan juga, aku datang dan keluar dari Bapa. Itu. Berarti sorga itu adalah Allah. Di mana Allah itu berada, disitulah sorga. Itu maksud dari ayat itu. Silakan, Pak Alif. Iya ya, makasih Kak, makasih Kak. Nah, Tuhan berkati. Anak Alif. Tuh, Yohanes 8 ayat 23, Yohanes 8 ayat 42. Betul, gitu. Jadi kita juga orang Kristen harus memahami ketika Yesus mengatakan aku dari sorga. Sementara di ayat yang lain dia mengatakan aku keluar dan datang dari Bapa. Berarti Bapa adalah sorga.
So, ya, makanya aku bilang sorga itu bukan tempat karena Allah itu adalah terang.